Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, di samping kanan saya merupakan tanaman cabai yang memiliki buah sangat lebat dan sangat besar. Hal yang sangat menarik, ini ditanam sebagai tumpang sari 5 tanaman sekaligus. Dan yang menanam ini adalah seorang petani yang bisa dikatakan masih sangat pemula karena imbas dari pandemi saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas bagaimana pola tanamnya, bagaimana perawatannya, dan bagaimana hasilnya. Tapi setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai tumpang sari. Tapi sebelum kita masuk pada sesi wawancaranya, seperti biasa saya akan mengajak sahabat petani semua untuk keliling lahan terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat, ini adalah hasil tanaman cabai. Buahnya sangat besar gitu ya. Bahkan saya sendiri belum tahu ini varietasnya apa. Kemudian tingkat kelebatannya juga sangat lebat, padahal secara persaingan nutrisi ini harusnya sangat berebut, harusnya sangat minim, tapi kok bisa menghasilkan buah yang seoptimal ini. Nah, bisa teman-teman lihat juga di bagian bawah ini ada tanaman cabai keriting yang bisa dikatakan masih tetap berproduksi meskipun ini di bagian bawah. Nah, tentunya ini ada trik dan kiat-kiat khusus bagaimana cara menanamnya, kemudian selang waktunya berapa, pupuk yang diberikan apa saja, kemudian keunggulan dan kelemahan dari sistem tumpang sari ini seperti apa. Insya Allah akan kita bahas tuntas setelah yang satu ini. Supranowo yang beralamat di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Oke Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya ini Pak. Kalau boleh tahu, saya ingin banyak belajar dari Bapak itu. Kalau saya melihat ini kok lubangnya ini agak banyak, kemudian ajirnya juga sangat banyak. Ya, yang tengah ini kita kasih timun. Kalau kita beli obat, biayanya udah bisa nutup. Ya, jadi sebagai tanaman tumpang sari, lubang tengah itu ada tanaman timun ya Pak ya. Bagian bawah mulsa, tomat dan jagung. Itu kanan dan kiri ya Pak ya. Kiri. Jadi tidak jagung semua atau tomat semua gitu ya Pak. Ya, timun sama jagung itu selisih 5 hari. Terus nanti baru tomat selisih 5 hari, baru lomboknya. Masalahnya apa? Jagung sama tomat sama timun itu untuk melindungi panas matahari. Jadi masih kecil tuh lomboknya bisa tumbuh baik, tumbuh maksimal itu ya Pak. Cabai keriting dan cabai rawit ini bareng. Nah, untuk pola tanamnya yang lebih jelas nanti akan kita taruh di link di deskripsi supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Oke Pak Supranowo, kalau boleh tahu Pak, ini kan untuk 5 jenis tanaman gitu ya Pak. Tentunya kan ada nutrisi yang cukup banyak. Kalau boleh tahu ini untuk dasaran sendiri dulu menggunakan apa saja Pak? Dulu sebelum lahan dilus dikasih plastik itu tak kasih 3 macam. Apa aja Pak? Kotak pertama tak kasih lemi sapi. Terkedua kambing. Yang ketiga kambing tapi yang udah jadi. Berarti ini ada 3 jenis pupuk. Dan ini ada 3 petak gitu ya Pak. 3 petak, yang pertama pupuk sapi, kemudian kambing, kemudian ada kambing tapi yang sudah mateng. Kalau untuk pupuk kimianya ada Pak? Kimianya pakai itu organik. Petroganik. Iya, petroganik. Kemudian kalau untuk dolomit atau kapur bangunan? Pakai yang paling atas sendiri ini. Oh, jadi yang ini pakai menggunakan kapur pertanian, yang bawah tidak? Tidak. Oke. Kemudian kalau untuk perawatan sendiri Pak, untuk pengocoran atau pemberitaan nutrisi menggunakan apa saja ini Pak? Pengecoran waktu masih kecil itu tak kasih Polska sama Hidro sama DAP. Nah, kalau untuk spray Pak, atau untuk semprot ini menggunakan apa saja Pak? Semprot untuk keriting itu tak pakai double mag. Terus perangsang buah tak kasih kalinet. Terus untuk patek atau jamur itu tak kasih distan, antrakol. Terus untuk banci itu tak kasih konfidor, sikat. Kemudian satu pertanyaan yang mengganjal Pak, kalau saya lihat ini buahnya ada yang sebesar ini Pak ini. Ya. Ini kemudian ada juga yang seperti ini gitu Pak. Itu satu jenis merek varietasnya tiung gitu Pak. Tapi ada perbedaan gitu. Ada perbedaan. Ini perbedaannya gimana Pak? Ngeblok di satu petak atau secara keseluruhan atau ngeblok satu petak.
Satu petak yang di atas yang pakai lemi sapi tadi. Oke, jadi yang pakai kotoran sapi secara tanaman memang lebih bagus. Kemudian buah yang dihasilkan sebesar ini ya. Lihat teman-teman, ini normalnya segini. Bahkan saat 2 kali lipatnya gitu ya Pak ya. Iya, ya. Kalau ini di pasaran gimana Pak? Di pasarnya harganya selisih yang berapa, kecil lebih mahal 2.000. Oke, jadi ini lebih murah 2.000. Lebih murah 2.000. Gitu ya. Tapi kalau segi tonase mungkin ini menang ya Pak. Menang yang besar beratnya. Berarti kalau dihitung-hitung nanti ketemunya mungkin hampir sama gitu ya. Hampir sama. Oke, kemudian ini Pak, dari luas lahan sekitar 2.500 meter. Ya. Kemarin panen dapat berapa Pak ini untuk cabai rawitnya? Untuk panen ke-10 itu dapat 1 kintal 60. 1 kintal 60 gitu Pak, Ya. sekali petik itu ya? Ya, 1 kilo 20.000. Oke, kemudian kalau untuk tanaman keritingnya juga sudah panen Pak ini? Udah, keritingnya cuma dapat dikit karena kemarin diserang ular tadi. Oh iya. Terus harganya juga miring, 6.000. Tapi alhamdulillah secara tonase masih dapat ya Masih Pak, dapat, dari rawit, dari keriting. Oke Pak Supranowo, kita sudah membahas sangat detail, sangat lengkap. Kalau boleh tahu kan tadi Pak Supranowo menyebutkan saya belum punya pengalaman itu. Ya. Memang ini tanam cabai yang keberapa Pak ini? Yang pertama kali pemula. Baru pertama tapi Ya. bisa menghasilkan seperti Alhamdulillah. ini. Sebelumnya ini profesinya Bapak ini apa Pak? Saya profesinya kernet bis Handoyo, Sumatera. Terus Karena pengaruh pandemi corona, jadi saya takut berangkat, terus saya alih tani. alih tani, kemudian bisa menghasilkan seperti Bisa ini. menghasilkan gini. Kemudian kapok enggak Pak ini? Enggak, alhamdulillah, semangat. Oke, mungkin karena Bapak Supranowo yang baru pertama kali dan alhamdulillah sukses seperti ini, mungkin ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua Pak. Pesan saya buat teman-teman petani, kalau nanam itu kalau pupuk nggak usah irit-irit, dikendeli aja. Baik itu dari pupuk apapun, dari penyemprotan, dari pengecoran, kita itu harus kendel. Kalau misalnya ada hujan ya 2 hari sekali, kalau nggak ada hujan ya 5 hari atau seminggu nggak apa-apa. Oke, jadi ada kiat-kiat khusus gitu ya Kiat-kiat Pak. khusus. Oke, mungkin terima kasih Pak Supranowo Ya, untuk informasinya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin. Oke, jadi mungkin sudah cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Supranowo, lengkap dengan pesan dan kesannya. Semoga video yang cukup panjang ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Pak Supranowo. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.